Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Santi Santi Om, salam kebajikan. Selamat bertemu, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun dan dimanapun berada. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini Ilmi dengan NIM 2310 kelas 3 BPGSD 2023. Di sini saya akan memaparkan rencana pembahasan salah satu topik yang dibahas dari mata kuliah Psikologi Pembelajaran Anak SD. Adapun dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pembelajaran Anak SD ini adalah Ibu Dr. Rianti Rahmayani Jamain SPSI MPD. Rencana topik yang ingin saya bahas pada kali ini adalah teori belajar humanistik dalam penerapannya sebagai solusi dari permasalahan bullying. Selanjutnya memasuki pada bagian isi pembahasan. Terlebih dahulu di sini saya ingin menguraikan latar belakang dari permasalahan yang ada atau tantangan yang ada pada penerapan teori belajar humanistik di zaman sekarang saat ini. Latar belakang dari pembahasan teori belajar humanistik sebagai penerapan dari solusi pengentasan dari bullying adalah disebabkan oleh fenomena bullying yang di saat ini masih sangat banyak terjadi. Kebiasaan buruk dalam pertemanan yang berdalihkan candaan tidaklah dapat dibenarkan. Bullying adalah segala tindakan berupa ujaran yang bisa menyudutkan, bahkan bisa menyakiti hati dan perasaan orang lain. Berdasarkan definisi yang saya pahami dan saya ketahui berdasarkan studi literatur yang telah saya baca dan telah saya pahami, dapat didefinisikan bahwa bullying adalah tindakan perundungan yang semata-mata seperti mengejek orang lain maupun merendahkan maupun meremehkan orang lain di hadapan orang yang lainnya. Hal tersebut bisa saja mengganggu ketenangan seseorang dan bisa mengganggu perasaan hati dari seseorang. Faktor penyebab dari bullying adalah adanya suatu tingkatan yang lebih tinggi atau ada power dari orang lain. Misalkan ada seorang anak yang memiliki badan yang lebih kuat yang biasanya akan melakukan bullying terhadap anak-anak dengan berbadan lemah atau berbadan yang fisik yang lemah. Hal tersebut merupakan kelebihan yang ada maupun ada sebuah power yang terdapat pada suatu anak, namun dia melampiaskan cara maupun kekuatan yang dia miliki kepada orang lain dengan cara yang salah, seperti dengan memukul maupun menjahili temannya. Hal tersebutlah yang juga termasuk dengan bullying. Contoh lainnya adalah suatu tingkatan yang dimana seseorang anak memiliki power yang lebih tinggi. Misalkan dia adalah anak orang pejabat, yang biasanya anak pejabat akan cenderung melakukan bullying terhadap anak-anak orang yang bekerja seperti anak-anak pedagang, anak-anak pengusaha kecil-kecilan dan sebagainya. Hal tersebut dianggap seperti ketimpangan dari profesi dari orang tuanya, dan itu kebanyakan dijadikan bahan ejekan maupun bahan candaan oleh anak si pejabat tadi. Adapun solusi dari bullying ini adalah kembali kepada penerapan teori belajar humanistik, yang mana teori belajar humanistik terkenal akan teori yang mana memanusiakan manusia, yang mana di sana kita diharapkan agar menerapkan suatu pembelajaran yang mana kehidupan sehari-hari maupun kehidupan bersekolah dilakukan dengan cara saling memahami dan saling menghargai satu sama lain. Teori belajar humanistik juga melakukan pendekatan seperti pendekatan berbasis minat dan bakat dan segala potensi yang ada dalam diri peserta didik. Sebab seperti ujar teori humanistik bahwa suatu manusia adalah
manusia adalah ciptaan Tuhan yang mana memiliki potensi dan minat bakatnya sendiri-sendiri. Nah, dari perbedaan minat bakat yang ada di peserta didik inilah kita belajar untuk saling memahami dan saling menghargai satu sama lain. Kemudian kaitannya dengan bullying, kebanyakan juga bullying terdapat ketimpangan ataupun kecemburuan sosial, seperti seseorang yang minat bakatnya memiliki ciri khas tertentu yang sering dipuji, namun kadang dia akan cenderung untuk diejek oleh teman-teman yang dianggap kurang berprestasi, sebab ada timbul rasa iri dengki maupun rasa cemburu terhadap prestasi yang dia miliki. Padahal setiap peserta didik memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Teori belajar humanistik memanusiakan manusia adalah suatu pendekatan yang lebih mendekatkan cara belajar yang inklusif, tidak eksklusif. Nah, dari situ didapat perbedaan bahwa teori belajar humanistik adalah lawan dari teori belajar behavioristik, yang mana teori belajar behavioristik cenderung dengan sistem militer atau sistem mendidik dengan cara yang agak keras supaya muncul dari stimulus dan respon tertentu sesuai apa yang diingin dan sesuai apa yang diharapkan. Namun teori belajar humanistik adalah sifat dari dasar kata humanisme, yang mana berarti memanusiakan manusia, yang dimana hal tersebut menjadi landasan dari Abraham Maslow untuk menimbulkan yang namanya teori hierarki kebutuhan, yang mana setiap tingkatan dari segitiga teori hierarki kebutuhan memerlukan motivasi untuk terpenuhinya salah satu tingkatan agar bisa lanjut ke tingkat atasnya, sampai puncak terakhir adalah tingkatan aktualisasi diri. Salah satunya dari segitiga teori kebutuhan hidup atau hierarki dari Abraham Maslow ialah salah satunya adalah sifat saling menghargai dan sifat saling mencintai. Nah, dapat kita jadikan sebagai solusi terutama terlebih dahulu dari diri kita sendiri terlebih dahulu, untuk bisa yang namanya melakukan sikap menghargai kepada orang lain maupun sikap mengasihi kepada sesama, apapun perbedaan maupun potensi maupun perbedaan yang ada di aspek manapun, baik itu aspek kognitif, aspek afektif maupun aspek psikomotorik, semua dihargai karena semua anak itu adalah cerdas dan semua anak itu memiliki potensi. Dalam kurikulum Merdeka tidak ada namanya yang anak itu bodoh. Semua anak memiliki yang namanya potensi, minat, bakat, dan keunikan dan kelebihannya masing-masing. Jadi teori humanistik salah satunya adalah mendukung kurikulum Merdeka, yang mana pendekatan kurikulum Merdeka ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, yang mana di sana pembelajaran tidak hanya terpaku pada satu aspek saja, namun juga memperhatikan aspek-aspek perbedaan yang ada pada perbedaan peserta didik. Tidak hanya satu peserta didik saja yang dipahami, namun juga untuk semua peserta didik. Maka perlu juga untuk memetakan oleh seorang guru melakukan pemetaan kondisi belajar siswa sebelum melakukan pengajaran. Memasuki bab penutup, maka demikianlah tadi deskripsi dari solusi umum, solusi singkat kepada pihak-pihak terlibat, misalkan kepada Dinas Pendidikan, agar lebih menekankan pada pendekatan humanistik. Kepada pihak yang terlibat, misalkan kepada Dinas Pendidikan,
daerah setempat bisa memberikan bimbingan yang lebih khusus maupun bimbingan yang intens kepada guru-guru bimbingan konseling ataupun guru VV yang ada di SMP maupun SMA. Untuk guru-guru SD dapat diberi pelatihan agar bisa memberikan pengajaran yang lebih inklusif, yang bukan pelajaran eksklusif, juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari kaitannya terhadap solusi spesifik dalam mata kuliah psikologi anak sekolah dasar, maka dapat dikaitkan lagi kepada kita sebagai calon guru yang kiranya agar selalu memperhatikan dan menerapkan selalu, tidak hanya memahami saja teorinya namun juga dapat menerapkannya mengenai teori belajar humanistik ini, agar selalu tercapai sikap dari memanusiakan manusia, seperti yang mana tujuan dasar teori belajar humanistik adalah mendukung segala potensi dan minat bakat siswa apapun itu perbedaannya. Karena manusia adalah manusia yang perlu diberi sikap kasih sayang satu sama lain. Sebab manusia juga adalah makhluk sosial yang mana masih perlu dan masih butuh yang namanya saling ketergantungan. Dari saling ketergantungan inilah satu sama lain, maka juga diharapkan dapat melakukan sikap saling menghargai, sikap saling cinta sesama, dan memberikan kasih sayang satu sama lain, agar dapat mencapai yang namanya melewati satu tingkatan, seperti tingkatan dapat menghargai orang lain dan juga dapat dihargai, yang mana untuk melalui tingkatan tersebut juga perlu yang namanya motivasi. Apabila sudah tercapai, maka akan dapat naik kepada tingkat selanjutnya, bahkan sampai tingkat akhir apabila sudah terpenuhi. Agar termotivasi juga kita satu sama lain adalah agar bisa memahami maupun menghargai perbedaan satu sama lain, agar kita dapat bisa melewati tahapan-tahapan dari segitiga teori hierarki kebutuhan hidup, agar bisa mencapai pada teori hierarki paling atas, yakni aktualisasi diri, yang mana baru bisa dilakukan apabila sudah ada tahapan-tahapan demi tahapan yang telah terlewati dengan segala motivasi, dan akhirnya tahapan terakhir adalah kita bisa melakukan aktualisasi diri, yang mana kita dapat merealisasikan segala potensi, minat, dan bakat kita yang ada dalam diri kita. Mungkin itu saja dari saya. Memasuki penutup, saya akan memberikan saran maupun masukan kepada kita sesama. Penutup dari saya adalah bagaimana cara kita agar saling menghargai satu sama lain adalah kita kembalikan kepada perasaan diri yang ada dalam diri kita, agar kita selalu menghargai dan memahami sesama. Dan juga dari sikap menghargai dan saling sikap menolong sesama akan muncul. Sebab apabila telah ada rasa untuk menghargai dan rasa untuk memahami sesama, maka pasti yang namanya sikap saling tolong menolong pasti akan timbul. Mungkin masukan dari saya adalah agar kiranya kita selalu dapat menghargai satu sama lain. Kita kurangi yang namanya tindakan bullying, baik kita cegah tindakannya maupun kita atasi yang sudah terjadi dari permasalahannya. Dari kita dapat melakukan yang namanya tindakan pencegahan, dimulai dari kita dulu sebagai mahasiswa calon guru, agar kiranya untuk yang namanya saling menghargai, terutama terhadap rekan-rekan mahasiswa, karena rekan-rekan mahasiswa kita adalah masa-masanya belajar. Mungkin itu saja dapat saya tutup dan saya akhiri. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.